Mengapa kita sering mengulang kesalahan yang sama? Setiap hari, kita menjalani banyak aktivitas, belajar, presentasi, mengerjakan tugas, bahkan berolahraga. Namun, pernahkah kita merasa sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan? Kadang kita gagal memenuhi target, kadang hasilnya biasa saja, dan yang lebih menarik, seringkali kita mengulangi kesalahan yang sama. Bukan karena tidak mampu, tapi karena kita jarang berhenti sejenak untuk melihat kembali apa yang sudah terjadi. Disinilah pentingnya self-reflection. Apa itu self-reflection? Self-reflection adalah proses melihat kembali pengalaman, tindakan, dan keputusan yang sudah kita lakukan. Tujuannya bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk memahami apa yang berjalan dengan baik, apa yang kurang efektif, dan apa yang bisa diperbaiki. Sederhananya, proses ini terdiri dari 4 langkah. Pertama, pengalaman. Kita mengalami suatu kejadian. Kedua, refleksi. Kita berpikir kembali tentang apa yang terjadi. Ketiga, pembelajaran. Kita mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Dan terakhir, perbaikan. Kita menerapkan pelajaran tersebut agar hasil berikutnya lebih baik. Dengan refleksi, setiap pengalaman bisa menjadi sumber pertumbuhan. Mengenal after action review. Salah satu metode refleksi yang sederhana namun efektif adalah after action review atau AAR. AAR adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kejadian setelah selesai dilakukan. Metode ini banyak digunakan dalam organisasi, pendidikan, bahkan perkembangan diri. Prosesnya sederhana, dimulai dari rencana, lalu pelaksanaan, setelah itu refleksi, dan diakhiri dengan perbaikan. AAR membantu kita memahami perbedaan antara apa yang kita harapkan dan apa yang benar-benar terjadi. Yang terpenting, AAR bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari apa yang bisa dipelajari. 4 pertanyaan utama AAR. AAR memiliki 4 pertanyaan utama. Pertanyaan pertama, apa yang direncanakan? Di tahap ini kita melihat target awal. Misalnya, kita menyelesaikan laporan dalam 3 hari atau belajar 2 jam setiap malam. Pertanyaan kedua, apa yang sebenarnya terjadi? Di sini kita membandingkan realita. Mungkin laporan selesai dalam 5 hari, atau ternyata hanya belajar 1 jam per malam. Lalu pertanyaan ketiga, mengapa terjadi perbedaan? Disinilah kita mencari akar masalah. Bisa jadi karena gangguan media sosial, manajemen waktu yang buruk, atau target yang terlalu tinggi. Dan pertanyaan terakhir, apa yang akan dilakukan berbeda di masa depan? Ini adalah tahap perbaikan. Misalnya, membuat jadwal yang lebih realistis, menggunakan teknik time blocking, atau mengurangi distraksi. 4 pertanyaan sederhana ini bisa mengubah pengalaman menjadi pembelajaran yang bermakna. Studi kasus nyata, presentasi kelompok. Mari kita lihat contoh nyata yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Bayangkan, ada sebuah kelompok yang mendapatkan tugas presentasi. Mereka memiliki target yang jelas, mendapatkan nilai A, menyelesaikan persiapan tepat waktu, dan membagi tugas secara merata. Itu rencana mereka. Namun, suatu hari presentasi tiba, hasilnya berbeda. Mereka hanya dapat nilai B+. Persiapan dilakukan terlambat, dan beberapa anggota kurang siap saat menjelaskan materi. Lalu apa penyebabnya? Setelah direfleksikan, ternyata komunikasi tim kurang efektif. Tidak ada timeline yang jelas, beberapa anggota menunda tugas, dan koordinasi dilakukan terlalu dekat dengan deadline. Dari sini, mereka membuat perbaikan. Untuk tugas berikutnya, mereka memutuskan membuat timeline yang jelas sejak awal. Membagi tugas lebih detail, dan mengadakan check-in rutin untuk memastikan progres berjalan baik. Melalui proses refleksi ini, mereka belajar bahwa masalah bukan hanya pada hasil, tapi pada proses yang mereka jalani. Manfaat AAR dalam kehidupan sehari-hari. AAR tidak hanya berguna untuk tugas kelompok. Metode ini bisa diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. AAR membantu meningkatkan kesadaran diri, membantu kita mengambil keputusan dengan lebih baik, mengembangkan pola pikir bertumbuh, meningkatkan kinerja individu maupun tim, dan mendorong pembelajaran yang berkelanjutan. Semakin sering kita merefleksikan pengalaman, semakin cepat kita berkembang.
Ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Pengalaman bukanlah guru terbaik. Pengalaman yang direfleksikanlah yang menjadi guru terbaik. Karena tanpa refleksi, pengalaman hanya akan menjadi kejadian yang lewat begitu saja. Tetapi dengan refleksi, pengalaman berubah menjadi pelajaran. Jadi, setelah menyelesaikan aktivitas hari ini, cobalah berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa yang sudah terjadi, apa yang bisa dipelajari, dan apa yang bisa diperbaiki. Karena perubahan besar selalu dimulai dari refleksi kecil. Terima kasih.